البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala Al-hadisul hadi wal khamsun ba'da salasimi'ah. Hadis yang ke-351. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Yazid bin Ibrahim an Muhammad an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Hadis ini sudah pernah muncul pada waktu Kitabul Haid. Baik. Qalat, beliau bercerita, umirna an nukhrijal hayyadha yaumal idain. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita yang haid pada hari raya, yaitu ikut bergembira di musholla kaum muslimin, di tanah lapang untuk ikut bertakbir, berdoa, walaupun untuk wanita tak perlu pakai mikrofon. Wadzawatil khudur, dan para wanita yang dipingit, yang biasa sembunyi di bilik-bilik, karena mungkin masih gadis, mau dirisi orang, ya udah tak perlu pergi ke sana kemari sesuka hatinya. Fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum, sehingga mereka menyaksikan kumpulan kaum muslimin dan doa mereka. Wa ya'tazilul hayyadu an musallahun, para wanita yang haid menjauh dari tempat sholatnya para wanita yang sholat. Jadi boleh ikut di musola tapi di belakang, boleh ikut di tanah lapang tapi letakkan di belakang. Nah, soft-softnya untuk yang sholat tentunya. Baik. Qalat imra'ah, lalu ada seorang wanita yang berkata, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab. Ini menunjukkan Ma'ruf kalau keluar rumah pakai jilbab, tutup aurat. Bukan seperti orang-orang liberal yang mengatakan jilbab bukan dari Islam lah, bukan dari ajaran Allah. Ini ucapan orang-orang kufar. Jelas ini syariat banyak sekali menunjukkan, dalil banyak sekali menunjukkan ini syariat. Masalah wanita menutup aurat dengan tudung-tudung itu, dengan yang disyariatkan tentunya. Nah, maka tatkala ma'ruf bahwasanya wanita kalau keluar itu menutup aurat, maka wanita yang ini bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Sekarang murah jilbab, tidak seperti ucapan orang-orang kafir yang menyulitkan. Jilbab itu beribu-ribu, beribu-ribu, 10 ringgit aja ada. Yang penting sungguh-sungguh cari di bandel, atau 20 ringgit atau apa. Yang penting sungguh-sungguh menolong agama Allah, menyelamatkan diri sendiri, ada aja harga murah. Tidak. Jilbab itu adalah pakaian yang diletakkan di atas kepala dan menutup seluruh aurat. Sampai wajah, dada, sampai perut misalkan, lebih panjang lebih baik. Yaitu itu dikatakan jilbab. Baik. Burqa atau niqab itu yang khusus untuk menutup wajah. Baik. Itu pakaian khusus. Kalau pakai campur. Iya. Baik. Nah, kalau jilbab itu yang sama saja pakai niqab atau tidak, dia memang menutupi dari atas ke bawah. Macam baju kurung tutup lah. Nah, itu boleh, nggak masalah, iya. Intinya adalah menutup aurat. Baik. Tak sembarang orang boleh untuk melihat, bayar mahar tidak, tengok sesuka hatinya. Na'udzubillah. Wanita bukan murahan yang ada harga. Baik. Kemudian dikatakan di sini qal litul bisha sahibatuha min jilbabiha, lamnya lamul amr, hendaknya temannya yang memakaikan kepadanya sebagian dari jilbabnya, yaitu dipinjam, dikasih pinjam. Kasihan hari raya hendaknya semua bahagia, yang tidak punya jilbab hendaknya dipinjami. Kasihan mereka tak punya, ada sebagian yang tak punya. Nah, yang punya jilbab lebih ya boleh meminjamkan, atau kalau ingin sedekah pahalanya lebih banyak lagi. Sekarang jenama banyak, masya Allah. Maksudnya ada setengah suami yang itu tidak memiliki pakaian yang menutupi aurat. Iya, makanya mereka dah milih di rumah aja, karena fakirah. Mungkin
lari dari negeri kufar, kasihan. Pakai kembang gitu. Tak tahu. Kita pakai jilbab tutup gitu. Ya, al-muhim apa ya udah tinggal di rumah daripada aurat nampak. Baik, maka Rasulullah ternyata tidak memberikan uzur. Hendaknya mereka tetap keluar untuk mengikuti hari bahagia ini, ikut berzikir, ikut berdoa, mendapatkan keberkahan. Lalu bagaimana? Bukan dengan cara aurat nampak, dengan alasan terpaksa. Saudaranya membantu, saling membantu satu sama lain. Qala Abdullah ibnu Raja, haddatsana Imran. Qala haddatsana Muhammad ibnu Sirin. Qala haddatsatna Ummu Atiyah. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihadza. Saya mendengar Rasulullah SAW menyebutkan ini. Tayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Musa bin Ismail. Beliau adalah Abu Salamah At-Tabudaki Al-Basri, siqatun sabtun imam. Hafalannya hebat sampai-sampai tidak takut kepada Yahya bin Ma'in. Padahal semua guru Yahya bin Ma'in takut pada Yahya bin Ma'in. Ini satu-satunya guru yang tidak takut. Qala haddatsana Yazid Ibnu Ibrahim, beliau adalah Abu Sa'id Al-Basri, siqah. Abu Sa'id Al-Basri, siqatun siqah, bukan apa double dia, siqatun siqah. Maksudnya apa? Siqahnya double, sangat kuat, sangat terpercaya. Bukan kepercayaan biasa-biasa. Ya, ini jenis orang yang apa itu? Kalau dikatakan kepadanya bahwasanya dusta itu halal, ada wahyu dari langit, dusta itu halal, tetap dia tidak akan mau dusta. Ini jenis orang yang macam itu. Walaupun halal, tapi tetap dusta itu buruk, dia tak mau. Misalkan dusta itu halal. Ini jenis yang sikotun sikoh. Ya, sikoh saja pun insya Allah ya tidak mau dusta. Iya, prinsipnya kuat. Iya, bukan tergantung duit. Iya. Baik. Kemudian mana tadi? Kemudian An Muhammad, ini beliau adalah Imam Muhammad bin Sirin Abu Bakar Al-Basri, siqatun faqihun imam mu'abbir, ya ahli ta'wil mimpi, faqih. Dan beliau adalah ma'ruf sebagai apa? Minas sunni, min ahli sunnah. An Ummi Atiyah, Ummi Atiyah adalah Nusaibah bintul Harith Al-Ansariyah. Kemudian beliau pindah ke Basrah. Jadi sanadnya musalsalun bil Basriyin, semuanya orang Basrah ini. Mengatakan umirna, ucapan sahabat umirna, kata jumhur usuliyon maksudnya adalah yaitu dinisbatkan kepada zaman Rasulullah SAW. Walaupun mungkin saja Khulafaur Rasyidin memberikan perintah, tapi kalau itu bukan dari Nabi, biasanya sahabat akan mengatakan amarona Abu Bakar atau amarona Umar, amarona Utsman, amarona Ali. Tapi kalau mutlak umirna maksudnya adalah di zaman Nabi kami diperintahkan. Berarti apa? Siapa yang kasih perintah? Pembawa syariat, yaitu Nabi Muhammad. Diperintahkan untuk apa? Disebutkan di sini an-nukhrijal khuyyat, jamak taksir dari haid, mengeluarkan wanita yang sedang haid, walaupun haid tetap keluar ke tanah lapang untuk ibadah sama-sama walaupun tidak sampai sholat. Yaumal idain, hari dua, yaitu di dua hari raya, Idul Fitri ka Idul Adha. Jangan malah ditakut-takuti, katanya ada yang itu buat iklan-iklan hari raya malah berhantu. Ini buat orang jadi takut. Nauzubillah. Hari raya banyak malaikat, bukan malah banyak hantu. Nauzubillah. Harusnya orang dikasih kegembiraan dan keberanian, bukan malah ditakut-takuti dengan horor-horor yang jahil itu. Tayyib wa zawatil khudur, para wanita yang biasa di khidrnya, yaitu di biliknya, gadis-gadis pingitan. Tayyib. Fayashhadna jama'atal muslimin. Kemudian mereka menghadiri kumpulan kaum muslimin, kumpulan terbesar setiap tahun, yaitu hari raya itu. Baik. Dalam riwayat yang lain yaitu apa? Yukabbirna bitakbirihim, bertakbir dengan takbirnya mereka, ikut bertakbir walaupun tidak dengan suara yang keras. Kemudian apa? Wa yusibna barakata dzalikal yaum, mendapatkan keberkahan hari itu. Jadi hari raya memang diberkahi. Mungkin apa, bahkan anak-anak pun boleh dapat duit raya, atau paling taklah di jalan di apa itu highway pun tolnya free, itu lumayan lah, ada berkah juga. Atau yang lain-lain, berkah banyak makanan, banyak minuman, pakaian baru,
dan seterusnya. Yang tak pernah datang pun tahu-tahu datang, saling gembira, saling mengenal lagi. Ya walaupun tidak disyariatkan untuk yang namanya berziarah hanya di hari raya, tapi boleh jadi di masa yang lain dia tak ada waktu, tak mengapa. Bila mana ada waktu datang berziarah. Kemudian wadakwatahum, menghadiri doanya kaum muslimin. Iya, banyak-banyak berdoa karena masa hari raya ini masa dikabulkannya doa, hendaknya banyak-banyak berdoa juga. Baik. Wa ya'tazilul hayyadu an musallahun. Para wanita yang haid menjauh dari musalla mereka. Musalla wanita yang sholat menjauh, bukan jauh-jauh sangat. Cuma apa? Diletakkan di belakang biar tidak memutuskan soft. Nah, softnya untuk orang-orang yang sholat, yang tidak sholat duduk di bagian belakang. Qalat imra'ah, ada seorang wanita bertanya, ini menunjukkan yaitu apa? Jawazul istifsar indal iskal. Boleh meminta penjelasan dan perincian tatkala ada kerumitan. Ini perintahnya keluar, tapi masalahnya bertembungan, berbenturan dengan situasi yang lain. Apa itu? Ihdana laisa laha jilbab. Salah seorang dari kami dia tidak memiliki jilbab, kasihan. Sekarang alhamdulillah mudah, barang-barang itu murah, Allah murahkan, Allah permudah. Tidak seperti orang-orang kafir yang mengatakan tudung itu mahal beribu-ribu. Engkau yang menipu orang, menakut-nakuti orang. Baik. Maka Nabi mengatakan, menunjukkan apa? Ini tak ada udzur, tetap harus keluar. Tapi dengan cara apa? Saling membantu dengan yang lain. Aurat tetap ditutup. Litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya temannya itu memakaikan kepadanya sebagian dari jilbabnya. Yang punya 2, punya 3, meminjamkan. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan ini menunjukkan hendaknya kaum muslimin memperhatikan keadaan saudaranya, bukan hanya kaya sendiri, bukan hanya bajunya baru sendiri. Lihat, boleh jadi tetangga kita ada yang sudah sekian tahun tidak beli baju baru, atau sebagian bajunya sudah rusak padahal dia ingin keluar juga dengan aurat yang tetap tertutup. Maka dibantu. Apa yang boleh dibantu, yang membantu dapat pahala, Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala itu. Qala Abdullah ibnu Raja. Tayyib, ini anak belum memeriksa sanadnya ini ya. Haddatsana Imran. Ini Imran bin Milhan. Tayyib. Beliau adalah Abu Raja al-Utaridi. Qala haddatsana Muhammad ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin yang tadi itu, yaitu apa? Abu Bakar al-Basri. Qala haddatsatna Ummu Atiyah. Ummu Atiyah salah satu pahlawan Islam. Dalam perang Yarmuk beliau perang menghadapi orang Romawi yang hebat-hebat, kalah melawan prajurit wanita ini. Beliau tugasnya adalah untuk membawakan makanan, minuman, juga mengobati orang yang terluka. Tapi tatkala orang Romawi datang, dilawan oleh beliau, kalah Romawinya. Iya, nas, iya betul. Baik. Saya mendengar Rasulullah SAW menyebutkan ini. Pembahasannya apa sekarang? Kata beliau, ini masuk ke dalam bab wujubus sholati fisya, wajib sholat dengan memakai pakaian. Bahkan walaupun dia tidak punya pakaian, lalu bagaimana? Rasulullah menyuruh untuk saling membantu. Ini menunjukkan memang dia wajib, bukan karena tak ada pakaian tak perlu sholat. Tetap sholat, tetapi hendaknya pinjam kepada temannya. Kecuali lah temannya pun juga tak punya, ya sudah, ta'awun semampunya, mau apa lagi. Tapi selama masih ada yang mungkin untuk kita pinjam, atau kalau dia ingin sewa, apa? Wajib. Kata fuqaha, kalau ternyata tidak mampu untuk menutup aurat kecuali dengan menyewa atau membeli, maka itu wajib dilakukan. Selama masih ada duit atau hutang, tidak masalah. Hutang sebulan kah atau apa dan sebagainya. Intinya agama Allah wajib ditegakkan selama masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, itu udzur tak masalah, insyaallah semampunya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.